Kita ke informasi pertama. Pemirsa, jelang pemilu 2024, pengurus wilayah Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia atau PW Bakomubin, Sumatera Utara menolak politisasi agama dan berharap rumah ibadah tidak dijadikan tempat kampanye. Politik identitas dan politisasi rumah ibadah harus ditangkap jelang pemilihan umum 2024. Sebab politik identitas lebih banyak menimbulkan mudaratnya dibandingkan manfaat untuk masyarakat. Hal itu dikatakan Ketua Pengurus Wilayah Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia, PW Bakomubin Sumatera Utara, Profesor Ansari Yamamah dalam kegiatan Musyawarah Mubalik Sumatera Utara bertema menangkal politik identitas dan politisasi rumah ibadah yang dilaksanakan pada Sabtu 15 Juli 2023 di Jalan Sesrayu, Medan. Profesor Ansari Yamamah juga mengatakan, identitas sebagai politik sebenarnya tidak masalah, karena hal itu merupakan bagian dari mana realita kita berasal. Tetapi jika salah memahami politik identitas, akan memunculkan sesuatu yang dapat merusak tatanan dalam bermasyarakat, yang menjadi masalah dikala politik identitas ini dimanipulasi untuk target politik, sembari membenturkan dengan identitas lawan. Dampak lain adalah hubungan keberagaman, kebinekaan masyarakat Indonesia akan rusak oleh politik identitas tersebut. Sebab itu masyarakat perlu diberi pemahaman apa dampak negatif dari politik identitas dari para lembaga penyelenggara pemilu. Alhamdulillah, pertama adalah politik identity itu sesungguhnya jika salah memahami akan memunculkan sesuatu yang dapat merusak tatanan bermasyarakat. Hubungan, keberagaman, kebinekaan rakyat masyarakat Indonesia bisa rusak oleh politik identity itu. Oleh karena itu masyarakat kita ini perlu diberi pemahaman bagaimana dan apa dampak negatif dari politik identity oleh lembaga-lembaga yang terkait. Misalnya tadi ada KPU, ada Bawaslu dan lain-lain, ada partai. Ini seharusnya memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam konteks menghindarkan politik identity yang diamplifikasi dan dibenturkan dengan identiti yang lain, walaupun sebenarnya identiti itu adalah sesuatu yang natural, tetapi karena kepentingan politik itu sendiri, masyarakat akhirnya terperangkap, apalagi disirami oleh isu-isu hoax dan lain sebagainya. Nah, disinilah perlu peran pemerintah dan lembaga pendukung pemerintah dan konteks bermasyarakat dalam menghadapi pemilu ini perlu kerja keras agar masyarakat ke depan terhindar dari politik yang membelah ini. Nah, kemudian adalah tentu saja rumah-rumah ibadah dalam konteks politik identity digunakan oleh kelompok orang-orang yang ingin mencari dukungan, penguat suara misalnya. Tentu saja kita berharap bahwa umat beragama dalam hal ini lebih arif untuk menggunakan rumah ibadah dalam kepentingan keberagamaan. Jangan dicampur adukan persoalan dunia dalam hal ini politik dengan persoalan keberagamaan dalam konteks beribadah. Nah, sebab sekali lagi saya katakan bahwa dalam satu rumah ibadah itu juga terdiri dari berbagai faksi orang, kelompok, golongan politik dan lain, partai dan lain-lain. Nah, tidak mungkin semua partai politik atau suara politik itu diakomodir dalam sebuah rumah ibadah. Oleh karena itu, kalau terlepas saja salah satu kelompok tampil dibiarkan tampil dalam sebuah rumah ibadah, maka pasti akan kelompok lain akan meminta hak yang sama. Nah, oleh karena itu, mari kita ajak masyarakat untuk menghindarkan suatu kemungkinan yang lebih menyebabkan datangnya keterpecahan umat beragama, baik itu secara internal, ini harus kita hindarkan ke depan. Profesor Ansari Yamamah berharap agar penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu dan juga partai memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam konteks menghindari politik identitas, agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi politik identitas yang hoax dan lainnya, dan berharap penyelenggara pemilu tetap teguh memegang aturan hukum. Tim Liputan melaporkan dari Medan untuk Evarina TV.